Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, kembali bersama saya Abu Nabil, yang semoga di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik dan lancar insya Allah. Baik, seperti biasa dalam acara Lagi On Air, tentunya saya tidak sendiri, ada teman yang biasanya membawakan acara ini dan kita sebagai pemain cadangan sebenarnya ya. Baik, kita sapa langsung, teman kita, Pak Slamet. Assalamualaikum, Pak Slamet. Waalaikumsalam, salam Abu Nabil, sehat alhamdulillah. Sehat. Ini Masya jadi Allah, kayaknya kita tertukar tempat ini. nggak apa, pemain cadangan kali-kali jadi pemain Oh inti. gitu ya? Makanya dia harus kalau istilah sepak Apa tuh? bola dia harus menunjukkan tajihnya, Siap-siap gitu? ketajamannya gitu. Jadi besok-besok antum ya tetap di sini gitu kan, Gitu ya, menemani baik. para pemirsa dan pendengar ya, Masya Allah. Baik, salah. Ya, seperti biasa nih Pak Slamet ya, Aha, kita ada narasumber yang mengisi acara Lagi On Air kita, gitu betul ya. nih, apalagi kalau Mhm. setiap hari Rabu itu kita akan membahas terkait sunnah-sunnah harian. Oh, sunah-sunah harian? Iya. Jadi kehidupan kita itu nggak hanya di apa namanya ya, hanya buang-buang waktu melaksanakan hal-hal yang tak bermanfaat atau Mhm. melaksanakan hal-hal yang tidak bisa berbuah pahala. Ya, Nah, artinya amalan kita itu, mhm, rutinitas kita itu bisa menjadi ladang pahala gitu ya, itu Kak. dia. Ah, Baik, jadi langsung, langsung aja kita sapa dulu, kita narasumber kita ada Ustadz, ada Muhammad Ihsan, insyaallah. insyaallah. Assalamualaikum Assalamualaikum Ustadz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal Ustaz? Alhamdulillah thayyib. Masya Baik Ustaz Allah. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, insyaallah ya Aha, di kesempatan pagi hari ini tema yang akan kita angkat nih Bang Slamet ya, aha. itu seputar sunnah-sunnah wudu gitu ya. Nah, betul. Iya, Sunah-sunah wudhu. Kira-kira apa saja nih sunah-sunah wudhunya nih? mhm, Ini patut untuk kita simak dan kita saksikan iya, nih pemirsa karena ya, ini Masya penting Allah. setiap hari kita pasti melakukannya, gitu Betul. kan. Mhm, Tentu bisa ada hal-hal yang bisa kita ketahui dan kita amalkan. mhm. Nah, baik Ustaz, kita mungkin langsung aja nih Ustaz, Ya, sebelum kira-kira. itu Abu Nabil, Ya kita kita ajak ajak dulu. juga nih, Iya, betul sabar. betul betul. Bagi sahabat Ari Salah atau juga sahabat keluarga muslim ya yang Mhm. ingin berinteraktif nantinya, silahkan di nomor telepon kita di 0617944282. Ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ya di 085271115345. Iya, Mhm. itu ya kalau untuk yang mau berinteraktif nantinya silahkan Aha. lewat telepon maupun juga SMS. Ya, Nah, langsung langsung aja aja kita ya. ke tema kepada Ustadz nih. Kira-kira Heeh. Iya. sepenting apakah ya kita mengetahui sunah-sunah wudhu dan apa-apa saja sih sunah-sunah wudhu Iya. itu? Iya. Iya, Mhm. tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita termasuk dari orang yang sukses, beruntung, tidak merugi dunia akhirat. Amin ya Dan Allah. ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, selalu berusaha belajar agama. Kemudian berusaha, yang kedua mengamalkannya, yang ketiga berusaha untuk mengajarkannya, mendakwahkannya kepada orang lain, dan yang keempat adalah sabar. Sabar mempelajarinya, sabar mengamalkannya, dan juga sabar mendakwahkannya, mengajarkannya kepada lain. Itulah inti dari surah Al-Asr yang selalu kita baca. Mhm. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sunnah-sunnah harian, dan kita masih dalam sunnah harian sebelum waktu fajar ya. Hmm. Ya, sunnah-sunnah harian sebelum waktu Fajar. fajar. Karena sunnah-sunnah harian itu dalam keseharian kita kan kita bagi 7 ya Pak Selamat ya. Hmm. Ya kan? Kita bagi 7. Ya, sunnah sebelum fajar, kemudian sunnah Sunnah fajar, fajar. sunnah duha, kemudian nanti sunnah waktu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya. Nah, jadi pembagiannya ternyata dalam kitab yang kita selalu bahas ini jadi 7 pembagiannya. Mhm. Dan sunnah-sunnah harian yang masih kita bahas ini adalah sunnah harian sebelum waktu fajar. Mhm. Berarti dari bangun tidur, ya apa saja sunnahnya itu sudah kita bahas. Hmm. Kemudian setelah bangun tidur kita berwudu.
Nah, ini dia Nah, nih ini wudhu. dia. Maka sunnah-sunnah wudhu lah yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelumnya karena ini adalah tanggal 1 Zulhijjah ya. Oh, Iya, betul Ustaz. Masya Iya ya. Masyaallah. Karena ini ada tanggal 1 Zulhijjah, maka beramal saleh ya di hari-hari 10 akhir 10 awal Zulhijjah awal. ini adalah amal soleh yang luar biasa, bahkan sangat dicintai Allah, dan tidak ada amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari lain yang lebih afdal dari 10 awal ini 10 awal Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam. "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam." Qalu walal jihadu ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma falam yarji ya falam yarji min dzalika bi syai'. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana kita beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari 10 Dzulhijjah ini. Kemudian sahabat ada yang bertanya, walaupun jihad ya Rasulullah, walaupun jihad, kecuali orang yang jihad itu dia keluar dengan dirinya, kemudian dengan hartanya, kemudian tidak kembali ya kecuali dengan namanya. Maksudnya tidak kembali kecuali ya mati syahid. Udah meninggal dia. Sudah meninggal. Nah, jadi kita ikut ya mengajak para saudara-saudari, para pemirsa, sahabat keluarga muslim, Salam TV, kemudian Ar-Risalah ya. Mari kita memperbanyak ibadah, amal soleh di 10 awal ya. Ini kita ingatnya 10 akhir Ramadan ya. Kemarin kita ngisinya 10 akhir Ramadan ya. Ini 10 awal Dzulhijjah. Perbanyaklah ibadah-ibadah ya di bulan 10 awal Dzulhijjah ini. Itu yang kita sampaikan sebelum kita membahas ini ya. Kemudian kita membahas sunnah-sunnah apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita wudhu. Dan dalam kitab yang kita bahas ini ada 10 ya. 10 yang dipaparkan oleh pengarang sunnah-sunnah wudhu yang bisa kita kerjakan. Al-awwal yang pertama itu adalah as-siwak. Kita bersiwak. Kita akan sebutkan dulu yang 10 ini secara umum, nanti perinciannya ya. Supaya tertangkap sama pemirsa, karena kadang-kadang kita dipotong oleh pertanyaan ya. Nah, itu juga harus kita tanggapi ya kan, kita respon. Jadi sunnah-sunnah wudhu itu ada 10 dalam kitab ini disebutkan. Yang pertama as-siwaku. Jadi memang bersiwak. Ya. Ya, jadi kita berwudu atau sebelum wudu kita bersiwak. Kemudian at-tasmiyatu, mengucapkan basmalah. Jadi berwudu itu mengucapkan basmalah, bismillah. Yang ketiga, ghuslul kaffaini thalathan, mencuci ya telapak tangan ini, kedua telapak tangan 3 kali. Yang keempat, at-tayamunu fi ghuslil yadaini wal qadamaini. Ya, mendahulukan yang kanan ketika mencuci kedua tangan dan kedua kaki. Yang kelima, al-bada'atu bil madmadah wal istinsyaq, dimulai dengan kumur-kumur dan istinsyaq. Ya, istinsyaq itu adalah memasukkan air ke dalam hidung kita. Kemudian nanti di istinsar, dikeluarkan. Jangan pula ditelan terus ya. Apalagi baru bangun tidur ya. Tak sedap juga itu. Kalau puasa enak juga tuh. Iya. Kemudian yang keenam, al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaq li ghairis shaim. Betul-betul kita kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ya. Tapi kalau bagi orang yang berpuasa tidak. Nah, jadi kalau kita tidak dalam keadaan berpuasa, itu memang kita harus serius. Ya, serius apanya gitu. Kumur-kumurnya itu betul-betul gitu, betul-betul bersih, dan kalau hidungnya betul-betul dimasukkan airnya, jangan ecek-ecek aja gini kan. Ya, kalau bisa dia sampai dalam mungkin, gitu ya dalam sampai ada rasa sakit itu ya. Ya, sakit itu luar biasa. Itu sunnahnya. Nanti kita sebutkan alasannya kenapa ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah al-madmadah wal istinsyaq min kaffin wahidatin. Kita kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu dengan air satu tapak tangan. Air satu tapak tangan. Ya kan gini. Baru yang buangnya pakai kiri ya. Nggak ganti-gantian saja. Ya. Dengan satu ya, airnya gini.
Ya, jadi bukan begini ya. Oh. Sunnahnya begitu, satu. Jadi tangan kanannya Masukkan, memasukkan air ke tangan dalam kiri mulut buang. dan Ya. ke hidung, lalu buangnya pakai Tangan kiri. tangan kiri. Itu sunnah ya, sunnah seperti itu. Kemudian yang kedelapan itu fi mashir ra'si tusannus sifatu al-masnunah. Ketika membasuh, bukan membasuh ya, mengusap. Karena beda membasuh dengan mengusap ya. Ketika mengusap kepala, hendaknya kita melakukannya dengan cara yang disunnahkan. Di antara caranya itu adalah dengan ya air yang sudah basah Membasahi kedua telapak tangan, tangan Ustaz, ya? kita. Jadi kita melakukannya seperti ini. Ya, kemudian nanti begini ya. Nah, itu nanti kita jelaskan lagi. Kemudian yang kesembilan adalah at-tatslitsu fi ghuslil a'dha. Membasuh atau ya membasuh anggota wudhu itu ya 3 kali. Melakukannya dengan tiga kali. Kemudian yang terakhir itu adalah ad-du'a'u al-waridu ba'dal wudu. Berdoa setelah wudu. Dan doanya itu disebutkan. Inilah 10 sunnah berwudu yang bisa kita lakukan ya, yang dijelaskan dalam kitab yang kita bahas ini. Masya Nah, Allah. seperti itu. Kira-kira para pemirsa udah hafal nggak itu ya? Saya aja nggak hafal. Oh iya. Atau kita ulangi dulu sekali lagi. Boleh, Nah, Ustaz. kita bongkar dulu aja, langsung aja, Ustaz. Oh iya. Nah, Iya. langsung aja. Oke, yang pertama tadi adalah as-siwak. Siwak. Ya, As-siwak. bersiwak. Jadi memang siwak ini ya bagusnya memang bersiwak langsung dengan alat siwaknya ya. Siwak. Ya. Tapi tidak apa-apa juga kita menggunakan Sikat sikat gigi. gigi. Yang jelas membersihkan gigi. Karena baru bangun tidur itu kan, apalagi baru bangun tidur kita berwuduknya setelah bangun tidur ya. Iya. Nah, itu juga pasti bukan lagi nanti sunnah, itu bisa wajib hukumnya. Kalau menimbulkan Bau tak yang sedap. bisa jadi mengganggu, kalau Ustaz, kita ya? sholat gini ya, mengeluarkan ketika membaca Hawa. samping kita gini juga dia kan. kita kan mengeluarkan apa ya, menggerakkan mulut gitu, tapi samping kiri kanan kita menggerakkan hidungnya gini jadinya kan. Nah, jadi ini memang bisa jadi wajib dia, karena bisa mengganggu saudara kita yang di samping kita sholat subuh ya. Iya. Atau juga bisa mengganggu para malaikat. Oh, Malaikat juga ikut sholat bersama kita. Masya Mereka Allah. merasa terganggu, Ustaz, Merasa ya? terganggu, malaikat aja merasa terganggu dia. Nah, Apalagi jadi malamnya habis makan jengkol pula, Ustaz, ya. sesuatu hal yang bau ya. Masya Allah. Itu jadi bersiwak. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Imam ya Ahmad Ya. dan yang lainnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Ya, kalaulah tidak menyusahkan umatku, ya niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap wudu. Kalau tidak menyusahkan, niscaya akan aku perintahkan dalam bentuk wajib, bukan sunnah ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah kepingin menyuruh umatnya untuk melakukan siwak sebelum wudu atau ketika wudu ya. Nah, tetapi perintah itu perintah wajib gitu. Rasulullah pinginnya begitu. Tapi karena khawatir nanti susah umatnya, karena kalau dia tidak bersiwak begitu ya, nanti bisa berdosa dia. Betul. Nah, jadi Takut Rasulullah jadi syariat wajib, Ustaz, ya? jadi Rasulullah pun sangat sayang sama kita, jadi disunnahkan saja. Nah, Sunnahkan tapi saja. begini, ini kan Rasulullah mengatakan kalau tidak Menyusahkan. menyusahkan. Berarti kalau kita merasa nggak susah, ya di Silakan, gosoklah Ustaz, ya. gigi itu, gitu ya. Kan tidak susah zaman sekarang kan. Iya, kalau zaman sekarang, apalagi kalau siwak bisa dibawa-bawa kan. Ustaz? Iya Nah, betul. tapi kalau sikat gigi kayak odol gitu bawa kayak lucu juga. Dan udah banyak sekarang jual itu ya kan. Hampir Alhamdulillah, setiap alhamdulillah. toko-toko herbal itu ada gitu ya. Atau jangan-jangan kita jualannya ya. Iya. Dan ini mungkin sudah bisa kita maklumi ya, sudah kita pahami. Yang pertama, yang kedua tadi atas semiyah kita Ya, membaca. sebelum lanjut nih, Sat. Siwak itu sebelum wudhu atau pas kumur-kumur sambil siwak nih, Sat? Oke. Ya itu boleh. Boleh juga, Sat. Boleh. Jadi kita bersiwak dulu, baru nanti mulai Wudhu, wudu. Atau nanti pas kumur-kumur sekalian. Bersiwak. bersiwak, siwak boleh nggak juga. Boleh gitu Ustaz, ya. Masya Tapi kan Allah. biasanya kan kalau bersiwak pasti kumur-kumur ya. Iya sih. Betul kan? Iya, Sat. Tapi maksudnya kalau memang bangun, itu kan kalau karena kita bahas ini kan karena kita baru bangun tidur ya. Iya. Tapi kalau seandainya kita tidak bangun tidur, misalnya sekarang ini kita mau berwudu, kan tidak perlu bersiwak ya kan? Langsung
Langsung Kumur-kumur Ya, Ustaz ya. kumur-kumur untuk berwudu ya. Iya, Nah, itu betul, dia betul. maksudnya begitu. oh Kira-kira paham nggak ya? insya Allah lah. Paham, Ustaz. Oke. Nggak paham nanti pemirsa bisa tanya aja langsung Oke. nanti. Kemudian at-tasmiyah. At-tasmiyah itu membaca bismillah ketika kita mulai berwudu. Mhm. Baca bismillah. Baca bismillah Ustaz ya. Ya. Dan itu kita membaca bismillahnya tentu kalau kita berwudunya di kamar mandi, kalau dia tidak ada WC-nya ya. Ya. Maksudnya kita tidak dekat dengan WC-nya, boleh dijaharkan. Jaharkan Ustaz ya. Bismillah gitu. Dan itu memang sunnahnya kan, Mhm. dijaharkan bismillah. Tapi kalau kita memang pas berwudu di dalam WC-nya itu, kan Mhm. kamar mandi itu kan Ada yang pakai WC, ada yang iya, nggak ada Ustaz ada ya. yang pakai WC, ada yang enggak. Ada yang terpisah. Iya, begitu, ada yang terpisah. Atau kalau kita berwudu kan kadang-kadang kamar mandi itu kan agak lebar ya. Aha. Aha. Nah, kan ada memang khusus untuk Di situ membuang WC, itu, ya. menabung itu ya. Nah, Ya kan, menabung khusus itu. toilet Ustaz Nah, ya. dan di situ ada bak-baknya Aha. yang untuk misalnya mandi gitu. Nah, kalau yang di situnya nggak apa-apa menjaharkan. Hmm. Yang nggak boleh itu pas di Di atas iya di situ. toilet itu Ustaz ya. Nah, begitu. Apalagi kalau kita di masjid kan ada khusus tempat apa ya, Pak tempat wudhu. Tetapi sunnahnya kalau kita bangun fajar itu, bangun subuh itu sebelum kita berangkat sholat subuh ke masjid, memang sunnahnya kita berwudhunya di Di rumah Ustaz Di ya? rumah. Begitu ya. Pokoknya kita baca bismillah. Yang ketiga tadi apa? Membasuh kedua tangan 3 kali. Jadi kita basuh kedua tangan dulu Hmm. ya. Kedua telapak tangan ini kita basuh 3 kali. Itu belum masuk ke dalam rangkaian wudhu kan? Mhm. Masih Belum. Kan mukadimah Ustaz ya. membasuh tangan itu kan termasuk rukun Muqaddimah wudhu kan? ya. Iya. Ini masih muqaddimah dia. Jadi memang harus dibasuh. Ah. Ya, dibasuh, dicuci kedua tangan kita ini. Kedua telapak tangan kita. Hmm. Apalagi kalau kita misalnya entah mau memasukkan tangan ke bak begitu ya kan, untuk mengambil gayung gitu kan, atau mengambil apa gitu, itu tidak boleh kita masukkan ke dalam. Langsung Langsung Ya, Ustaz. langsung nggak boleh. Harus cuci Jadi dulu. kita cuci bersih. Dan itu ada hadisnya. Mm. Dan Rasulullah SAW mengatakan karena kita tidak tahu di mana letak kedua tangan kita ketika Tidur. kita tidur gitu. Mhm. Nah, Kita lanjut lagi nih Ustaz ke mm-mm. poin selanjutnya. Ya. Mungkin kita ajak dulu sebelum Betul, jeda betul. Ustaz ya. Ya. Kita ajak lagi buat sahabat Risalah yang ingin bergabung bersama kita nantinya. Mhm. Silahkan ya gunakan yang telepon di 0617944282. Ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085271153456. Nah, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan bersama Ustadz Ya. setelah beberapa jeda berikut ini. Tetaplah di Lagi On Air.